Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan yang mulia ini di pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah kepada kita ini, semoga di pertemuan ini Allah senantiasa menurunkan barokahnya, rahmatnya kepada kita, yang mana tidaklah kita bertemu di sini, tidaklah kita belajar di sini membahas dari firman-firman Allah, membahas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan apa-apa yang bisa menjadi pemberat kelak kita di kehidupan akhirat. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin hadirat teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, suri tauladan kita bersama. Dan yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang menjadi inti dari pembahasan kita di pertemuan kali ini, yaitu sang Nabi, sang baginda yang tercinta, Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, para ahlul baitnya, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan pertemuan kita ini kita akan mengangkat bagaimana rasa cinta, rasa sayang, dan rasa rindu kepada sosok yang kita kenal sebagai Rasul kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagaimana melihat dari beberapa sudut pandang yang patut kita jadikan pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana mencintai beliau, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa yang pertama yang perlu kita camkan, yang perlu kita renungkan bersama, apa hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Jamaah dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana riwayat ini diceritakan oleh sahabat yang mulia, sosok sahabat yang juga sangat cinta kepada Nabi SAW. Siapa beliau? Beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyad Umar bin Al-Khattab. Dahulu kami sedang bersama sang Nabi. Terus beliau pegang tangan Umar, faqala lahu Umar, dan Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau, ini sambil pegangan tangan, menunjukkan keakraban, kecintaan dan rasa kasih dan sayang yang luar biasa. Kita nggak akan, teman-teman semua Allah muliakan, kita tidak akan pernah bisa melawan bagaimana cintanya Umar kepada Nabi SAW. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan bagaimana cintanya Umar kepada Nabi SAW. Gak akan pernah bisa kelawan sampai hari kiamat. Beliau orang yang spesial, orang luar biasa, kita tahu. Tuh beliau pegang tangan Nabi dan beliau katakan di hadapan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Aku punya rumah, aku punya istri, aku punya anak, aku punya keluarga. Gak ada yang lebih kucintai daripada engkau kecuali diriku sendiri. Artinya aku cinta pada diriku dan aku baru cinta kepada engkau, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala an-Nabiy SAW, "La, enggak wahai Umar, enggak seperti itu. Bukan seperti itu yang sebenarnya. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah," kata Nabi SAW, "hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Engkau itu harus lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Ini kata Nabi SAW. Yang sebenarnya adalah engkau harus sampai hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Engkau jadikan aku itu lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Dirimu wahai Umar. Ini kata Nabi SAW. Yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak bicara dengan berlandaskan hawa nafsu beliau, tapi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, itu wahyu dari Allah. Hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Dirinya Umar, teman-teman sekalian. Kita tahu Umar termasuk sahabat yang mulia, sahabat ahlul jannah, penghuni surga yang berjalan di atas muka bumi. Maka teman-teman dan jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, maka tak kala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengar hal tersebut, faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi SAW, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Subhanallah. Ya Rasulullah, engkau sekarang, karena engkau yang menyatakan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Gak apa-apa aku berkorban ya Rasulullah. Gak apa-apa aku yang harus jatuh bangun susah payah, aku yang terkorban, gak masalah. Aku gak lebih cinta daripada diriku kecuali cintaku kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Teman-teman, semoga Allah muliakan, Nabi menjawab dari pernyataan Umar tersebut, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru ini baru iman. Ini baru
jalan Islam, jalan yang aku ajarkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah dan teman-teman sekalian rahimakumullah, inilah hukum bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah rasa bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lainnya teman-teman sekalian, jamaah yang semoga Allah muliakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian, wahai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan pernah imannya sempurna, tidak akan dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama ini, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Jemaah dan teman-teman sekalian rahimakumullah, ini pernyataan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, bahwa Nabi memberikan sebuah indikator. Anda kalau mau baik sama anak, Anda kalau mau baik sama orang tua, Anda kalau mau baik sama seluruh manusia, Anda harus cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ indikatornya. Tak kala Anda bisa benar, sungguh-sungguh dan serius dan benar cinta Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak diragukan, Anda pasti baik sama orang lain, baik sama anak, baik sama pasangan, baik sama seluruh manusia. Karena indikator kecintaan Anda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarkan Anda untuk berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ini landasan kita. Landasan pembahasan kita bahwa rasa cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam itu sesuatu perasaan yang luar biasa, yang tidak bisa ditawar-tawar, yang gak bisa di otak-atik, yang gak bisa dimain-mainin. Ini rasa yang luar biasa teman-teman sekalian, jamaah semoga Allah muliakan. Maka hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang patut kita cintai dan kita tumpahkan rasa cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, karena ini pokok iman, ini pokok dari iman kita. Dan beliau alaihi salatu wassalam itu memiliki kedudukan yang mulia di antara para ulul azmi, dan yang kelak pada hari kiamat akan memiliki syafa'atul uzma. Dan teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, mencintai beliau wajib. Hukum dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib, gak bisa ditawar-tawar, gak bisa dimain-mainin. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, perlu kita camkan, perlu kita pahami bersama, bagaimana tak kala kecintaan tersebut, cinta kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sisi lain bisa membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin angkat, kita ingin sebutkan bagaimana gambaran dan potret rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta dari orang-orang yang kecintaan mereka tersebut tidak bisa diragukan. Kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kalau kita mau lihat, jangan bilang diri kita, jangan bilang kita yang hidup di masa yang penuh dengan fitnah dan cobaan, penuh dengan perselisihan, perdebatan, dan segala macam hiruk pikuk dinamikanya dari kehidupan kita di zaman ini. Kita kalau mau lihat nih, kita kalau mau ambil tauladan dan contoh nih,
khairun nasi ummati, kata Nabi. Khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi manusia itu yang ada di hidup di zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang benar-benar tulus, murni, gak ada motif, gak ada udang di balik rempeyek, udang di balik batu, dalam hal mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berbeda dengan orang-orang munafik di zaman tersebut. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencintai Nabi alaihi salatu wasallam itu dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Teman-teman, semoga Allah muliakan, cinta ini kalimat yang kita semua tahu, sederhana. Kalimat yang kalau kita gabungkan antara cinta Nabi, cinta Nabi, ya, dua kata yang digabungkan dalam satu kalimat, itu kalau kita pahami secara hakikatnya, itu orang akan bisa menebus dunia dan seisinya dengan kecintaan kepada Nabi tersebut. Dia akan bisa menebus orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah dan teman-teman sekalian rahimakumullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sesuatu yang orang semau-maunya. Ada aturan, ada indikator, ada tata cara yang indah dan elegan, yang orang gak boleh berlebih-lebihan dan gak boleh menyepelekan, apalagi mengada-ada dalam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena kita tahu teman-teman sekalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia untuk kita puji, untuk kita puja dengan apa yang telah beliau alaihi salatu wasallam ajarkan kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-69. An-Nisa 69 adalah ayat yang menjadikan tafsiran dari suratul Fatihah. Tak kala Allah berfirman, menyatakan untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami berdoa, beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Dan para ulama tafsir menafsirkan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa tafsir dari ayat tersebut? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat berada dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Siapa mereka? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-69, kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka itulah yang mentaati Allah dan Rasulnya tadi, mereka inilah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Teman-teman sekalian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini permohonan kita dalam setiap solat kita. Ini nasihat mendalam bagi kita yang melaksanakan solat dan membaca suratul Fatihah. Tak kala kita melantunkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Apakah jalannya golongan A, organisasi A, organisasi B, atau kelompok A, kelompok B? Enggak, jawabannya dalam ayat selanjutnya kemudian ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat ya Allah. Siapakah jalan orang yang Allah berikan nikmat ini? Yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi, menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan
dan menceritakan bahwa ayat ini turun itu terkait dengan kisah seorang sahabat yang bernama Thauban bin Bujdat radhiyallahu taala anhu. Kisah ini kisah yang menunjukkan bagaimana rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang luar biasa. Cinta yang enggak kaleng-kalengan. Cinta yang membuat rela mengorbankan jiwa, raga, harta, orang tua. Kita kalau lihat kisah para sahabat enggak main-main. Luar biasa. Luar biasa teman-teman sekalian. Makanya dalam ayat An-Nisa 69 ini, tak kala Allah menyebutkan, dan ini kita baca. Ini kan kita baca dalam salat. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapakah jalan orang berikan nikmat? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah jalannya para nabi, was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jalannya para orang yang Allah berikan nikmat. Nah, dalam ayat ini teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah sahabat Thauban bin Bujdat radhiyallahu taala anhu. Thauban bin Bujdat radhiyallahu taala anhu ini seorang mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak. Dan mungkin bagi sebagian besar kita enggak terlalu mengenal atau enggak terlalu tahu tentang beliau. Siapa Thauban bin Bujdat ini? Rasanya asing, Ustaz. Kita mendengar sahabat Thauban bin Bujdat, seorang bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, Thauban bin Bujdat radhiyallahu taala anhu ini sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat teman-teman, ini mantan budak Nabi itu cinta banget sama Nabi. Dan pada suatu hari dalam riwayat tersebut, Thauban bin Bujdat ini radhiyallahu taala anhu ini berjumpa dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu nih. Beliau ketemu dengan Nabi tapi wajahnya beda. Wajah Thauban tuh beda. Kan gitu kalau kita punya teman, punya keluarga, punya siapa aja, ketika kita berjumpa dengan mereka, kemudian kok tiba-tiba wajahnya nggak enak. Atau kayak ada sesuatu gitu bahasanya, atau ada something. Kok wajahnya beda? Ada apa? Ada masalah apa gitu loh. Yang mana wajah Thauban bin Bujdat ini menggambarkan bahwa ada kekhawatiran, ada rasa sedih, yang kesedihan itu tuh kayak dipendam sekali gitu di dalam hati Thauban bin Bujdat tersebut. Khawatir, sedih gitu kan. Ya, ini Thauban ketemu Nabi wajahnya muram, sedih, terus seperti khawatir. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kami ingatkan bahwa kisah ini kisah yang menunjukkan bagaimana rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak bisa ditawar-tawar dan enggak akan kebayang dengan bagaimana kehidupan kita di masa kini. Thauban bin Bujdat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan tersebut dilandasi dengan wajah yang muram, wajah yang seperti penuh dengan kekhawatiran. Dan apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi akhirnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Thauban bin Bujdat radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Jadi akhirnya Nabi bertanya, Nabi penasaran, kira-kira ada apa? Apa yang salah? Kok wahai Thauban, kata Nabi, kok wajahmu beda dari biasanya? Gitu loh. Yang biasanya mungkin bahagia, sumringah, apalagi ketemu dengan aku, ketemu dengan Nabi kan bahagia, seneng gitu loh. Bisa duduk sama Nabi, ngelihat wajah Nabi, itu nikmatnya luar biasa, senang. Apalagi ya mantan bekas budaknya Nabi,
hampir keseharian tiap hari ya bersama Nabi, senang. Tapi kok tiba-tiba ada muram mukanya, ada apa? Ya. Maka apa jawaban Sauban, teman-teman sekalian? Jawaban Sauban bin Bujdat radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku bukan lagi sakit, aku bukan lagi nggak enak badan ya Rasulullah. Aku hanya berpikir, kalau aku nggak ngelihat engkau, aku sangat takut berpisah denganmu ya Rasulullah. Subhanallah. Bayangin teman-teman sekalian, cintanya seorang sahabat Nabi SAW kepada Nabi tuh muram gara-gara kepikiran, ya Allah, kalau nggak ngeliatin Nabi lagi itu gimana rasanya? Kalau nanti berpisah sama Nabi itu, ya Allah, takutnya aku gitu loh. Dan kata Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, perasaan itu tuh ada terus di diriku. Sampai aku tuh bisa ngeliat engkau, baru aku tenang ya Rasulullah. Kemudian aku teringat akhirat, kata Sauban. Kehidupan akhirat, aku takut gak bisa ketemu denganmu, gak bisa dekat lagi denganmu ya Rasulullah. Teman-teman sallallahu muliakan rahimakumullah, ini sahabat yang langsung berhadapan dengan Nabi, yang jadi budaknya Nabi. Tapi lo sebegitunya cintanya kepada Nabi SAW, kepikiran takut gak ketemu Nabi, gak bisa lagi sama Nabi, apalagi di akhirat nanti. Ya Allah Rasulullah, aku teringat akhirat, nanti gak bisa ketemu dengan engkau. Engkau kan kedudukannya tinggi Rasulullah, engkau bersama para Nabi, bersama para Rasul. Itu ungkapan Sauban. Dan aku, kata Sauban, kalaupun masuk surga, kan gak selevel dengan engkau ya Rasulullah. Dan apalagi kalau aku gak masuk surga, kata Sauban, kalau aku gak masuk surga ya Rasulullah, maka aku gak akan melihat engkau selama-lamanya, kata Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Teman-teman jamaah, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ya Allah, ini perkataan yang sangat dalam dari sosok orang yang mencintai Nabi SAW. Rasa cinta yang luar biasa ini. Maka tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari kejadian tersebut firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat yang ke 69, Allah menyatakan bahwa waman yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, maka mereka itulah yang akan bersama para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jemaah dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sosok atau rasa cinta dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sauban radhiyallahu taala anhu, Sauban bin Bujdat radhiyallahu taala anhu, yang beliau sempat khawatir, sempat takut, bimbang, gak ketemu lagi, tidak membersamai lagi dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita akan lihat sedikit bagaimana dari kecintaan yang lainnya dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tak kala Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang sedang berkebun di perkebunannya. Kemudian tak kala Abdullah bin Zaid itu sedang berkebun di kebunnya, datang anaknya mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW telah wafat, telah meninggal dunia. Maka Abdullah bin Zaid menyatakan, Allahumma adhib basari hatta la ara ba'di habibi Muhammadin abadan. Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah kekasihku Muhammad. Ia katupkan kedua telapak tangannya dan Allah mengabulkan doanya. Gak bisa ngelihat, gak bisa ngelihat lagi. Dan teman-teman semua muliakan rahimakumullah, tidak ada pemandangan yang
lebih indah bagi para sahabat-sahabat Nabi, bagi para pecinta-pecinta Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga sekelas Abdullah bin Zaid itu ingin pandangan terakhirnya adalah wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat beliau memejamkan mata, enggak ada lagi bayangan kecuali bayangan yang ada di benaknya kecuali wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Dan kalau kita lihat potret kecintaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, banyak sekali. Dan tinggal bagaimana kita yang sekarang ini meneladani mereka, meneladani generasi terbaik tersebut dalam melabuhkan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita sebutkan satu demi satu, itu banyak sekali bagaimana rasa cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Kita kenal Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, seorang yang berkulit hitam, seorang Habasyah, Ethiopia, dan dulu mantan budak, pernah disiksa, pernah diseret-seret di tengah-tengah kota Mekah karena Bilal beriman, hingga dibebaskan dan dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, seorang muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang senantiasa mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an. Kita pengen dengar dan pengen lihat bagaimana cintanya kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cinta bukan kaleng-kaleng, teman-teman sekalian. Cintanya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an itu terus tertancap di diri beliau hingga beliau wafat. Sampai tak kala menjelang kematian Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, beliau itu hilang kesadaran, sampai keluarganya yang ada di sekitarnya itu bersedih dan mengatakan, ya Allah, kasihan ngeliat Bilal, besarnya musibah, kesusahan. Tapi Bilal mengatakan, enggak, saya bahagia, besok saya akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ini mau mati, mau sakratul maut, tapi dia bahagia, dia enggak sedih. Inilah orang-orang soleh, inilah para wali-wali Allah yang sebenarnya. Tak kalah kematian berada di hadapannya, malaikat maut berada di atas kepalanya. Ya cepat, matikan aja, biar saya ketemu tuh dengan kekasih saya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar, ketemu dengan Utsman. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, cintanya benar luar biasa. Cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita yang sering dan banyak cinta kita hanya mengaku-ngaku saja. Cinta kita enggak tulus. Kita ditawarin dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, Nabi bilang begini, kita bilang begitu. Cintanya sahabat enggak main-main. Rasa cinta mereka tuh buat kita ini malu. Udahlah enggak ketemu Nabi, sampai tentang hadis Nabi banyak kita bilang A, bilang B, bilang C. Ya Allah, rasa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW nggak bisa dilawan, luar biasa. Dan teman-teman semoga Allah muliakan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu apabila ada yang menyebut Nabi SAW di sisi Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Zubair itu akan menangis terseduh-seduh sampai matanya tidak mampu lagi meneteskan rasa rindu dan kesedihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Bisa Anda bayangkan bagaimana sekelas sahabat ini sebenarnya udah ketemu, udah membersamai Nabi, tapi ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menangis. Dia nangis sampai ya Allah rindu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sedih, saya masih hidup, Nabi udah wafat, ya Allah, di akhirat nanti baru ketemu dengan Nabi. Itu pun kalau beneran ketemu kita. Kalau kita jadi orang baik, kalau kita jadi orang soleh dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ini kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Rasa cinta yang benar-benar membuat kita malu, rasanya gak tahu kita ini berada di posisi mana. Kita berada di posisi mana. Ini kita lihat pada diri kita. Sedangkan para sahabat yang luar biasa kecintaannya kepada Nabi SAW dengan kecintaan yang sesungguhnya. Jamaah dan teman-teman sekalian semua Allah muliakan rahimakumullah. Maka tak kala kita hidup di akhir zaman seperti ini, kita hidup dalam masa yang jauh dengan masa Nabi SAW. Kalau cinta kita jujur, kita akan rindu kepada Nabi SAW. Kita akan ingin dekat kepada Nabi SAW. Maka kalau Anda ingin membuktikan cinta Anda kepada Nabi SAW, hendaknya yang pertama, contohlah beliau, jalankan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Karena berjalan di atas jalan beliau itu, mengikuti seluruh pernyataan perbuatan beliau, ini dasar cinta. Dia akan contoh, dia akan copy paste, dia akan jalankan sunnah-sunnah, petunjuk-petunjuk, habitsnya, gaya hidupnya dari yang dia cintai. Karena beliau pernah bersabda alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai diriku, kata Nabi SAW, kana ma'i fil jannah, dan kelak dia akan bersamaku di surga. Jadi kalau kita pengen sama Nabi kelak di akhirat, hidupkan petunjuk beliau, hidupkan apa gaya hidup beliau, hidupkan apa yang beliau enggak gitu ya kita enggak gitu juga gitu loh. Beliau yang bilang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa nyerupain satu kaum tuh kayak gitu tuh. Terus satu kaum tuh misalnya dia anniversary itu, ya udah Nabi kan nggak ada anniversary, kenapa kita anniversary gitu loh. Dan beliau SAW yang telah menyatakan, yang senang dan cinta dan menghidupkan sunnahku. Lah emang adakah sunnah dari Nabi SAW tentang anniversary tersebut, perayaan tersebut? Maka kalau Anda cinta ya Anda paham sendirilah konsekuensinya gimana. Dan itu keinginan kita bersama mencintai Rasul SAW harus dibuktikan. Pegang dengan apa yang beliau ajarkan, beliau tunjukkan. Teman-teman semoga Allah muliakan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, merahmati kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara dampak kalau kita benar-benaran cinta kepada Nabi. Itu akan dapat kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah, dan itulah yang didapatkan oleh para sahabat. Karena cinta mereka tuh benar-benar terbukti. Habits, gaya hidup mereka nggak marahan, mereka nggak baperan, mereka nggak ngada-ngadain yang Nabi nggak adain. Pokoknya apa yang Nabi sampaikan, siap Nabi. Sami'na wa ata'na. Ya. Engkau maju, kami maju ya Rasulullah. Engkau mundur, kami mundur. Engkau ke kanan, kami ke kanan. Engkau kiri, kami ke kiri. Engkau ngerayain, kami ngerayain. Engkau nggak ngerayain, kami nggak ngerayain Rasul. Ini bukti cinta, teman-teman. Inilah rasa cinta yang dahulu para sahabat, manusia terbaik, hati-hati yang terbaik, hati yang gak ada ambisi macam-macam, tuh gitu kepada Nabi SAW.
Itu yang pertama. Hendaknya kita contoh, jalani, ikuti apa yang beliau ajarkan, beliau tuntunkan, beliau sunnahkan alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kalau kita beneran cinta, rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah banyak-banyak mengingat beliau. Sekiranya kita beneran cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita benar-benar akan senantiasa dan banyak menyebut beliau, mengingat dan menyebut Nabi alaihi salatu wassalam. Karena teman-teman dan jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, orang yang mencintai sesuatu, ini sebuah kaidah yang berlaku dalam kehidupan. Tak kala seorang mencintai sesuatu, dia akan senantiasa banyak mengingat dan menyebut apa yang dia cintai tadi. Ingat, ini kaidah yang berlaku sejatinya di setiap orang, di setiap kesempatan, bahwa tak kala seseorang itu mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa menyebut dan mengingat apa yang dia cintai tadi. Dia akan menyebut, mengingat apa yang dia cintai tadi. Dan ketika dia mengingat, dia sebut-sebut, akhirnya tumbuh rasa cinta. Itu berkesinambungan tuh kecintaan. Dia ingat, dia sebut. Nah, di antara konsekuensi dan mengingat dan menyebut tersebut, itu adalah dengan menyampaikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengamalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Kata Allah Jalla wa ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada nabi tersebut. Bersalawatlah kalian kepada para nabi, kepada nabi tersebut. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cinta, beneran cinta, kita akan senantiasa mengingat dan menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak malas-malasan untuk bersolawat. Kita enggak ogah-ogahan. Karena solawat kepada Nabi, terutama setelah azan, ini termasuk di antara apa yang diharapkan Nabi SAW yang dilakukan umatnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala bahwasanya beliau mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul. Jika kalian mendengar muazzin, maka ulangi, tirukan yang diucapkan muazzin. Tsumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku, kata Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas salawatnya sebanyak 10 kali. Tsumma sallallahu lil wasilah. Lalu mintakanlah kepada Allah al-wasilah untukku. Kemudian kata Nabi, fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena wasilah ini adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu seorang hamba. Wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Kemudian kata Nabi, faman sa'ala lil wasilah halat salahul syafa'ah. Maka barang siapa yang memohonkan untukku wasilah, maka dia meraih atau mendapatkan syafaatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi teman-teman dan jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, ketika kita salawat kepada Nabi, terutama habis azan, setelah azan, maka kita bersalawat kepada Nabi dan memohonkan wasilah untuk Nabi. Dan ini yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita ketika membaca doa setelah azan hanya membaca saja,
tapi perlu dengan penghayatan dan yakin bahwasanya inilah harapan Nabi. Harapan Nabi itu bukan hanya tak kala Anda mungkin banyak anak. Benar di antara yang Nabi SAW sampaikan, beliau berbangga dengan banyaknya umat beliau. Tapi di antara yang beliau harapkan adalah tak kala Anda serius dan fokus membaca dari doa setelah azan tersebut dengan memohonkan wasilah untuk Nabi SAW. Dan jamaah dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua, bahwa kalau kita ingin membuktikan cinta kita, bukti dan tanda-tanda cinta kita kepada Nabi SAW adalah yang pertama, contoh, ikuti, jalankan apa yang beliau ajarkan, sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, banyak-banyak mengingat beliau, salawat kepada beliau, gitu loh. Banyak-banyak mengingat dan menyebut beliau dengan salawat. Bisa juga dengan menyebutkan keutamaan, belajar tentang akhlak beliau, sifat perilaku beliau, ya, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau menghadapi musuh. Ini diantara bentuk mengingat dan menyebut Nabi SAW. Jadi bukan hanya ajang tahunan doang, tiap hari. Kalau perlu tiap hari Anda belajar. Makanya beliau yang bersabda dan menyatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib bagi menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, dari bagian ilmu tersebut adalah Anda mengenal Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya, jemaah dan semoga Allah muliakan, adalah tak kala kita mencintai Nabi dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, yaitu hendaknya kita itu beradab kepada beliau. Kita itu bersikap santun ketika menyebutkan nama beliau, memanggilnya, membahas tentang hadis-hadis beliau, ilmu yang beliau ajarkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ya, enggak boleh, kita harus beradab sama Nabi. Kita harus sopan sama Nabi. Ya, bersikap santun, beradab, taati perintah beliau, benerin apapun yang beliau sampaikan, terima apapun ajaran yang beliau ajarkan, enggak kita tambahin, enggak kita kurangin. Ya. Beliau rayain, kita rayain. Beliau puasa, kita puasa. Ya, jangan kita otak-atik atau ambil pemikiran-pemikiran atau pemahaman yang akhirnya kita ya jatuh juga kepada yang mengada-ada walaupun dengan segala dalih yang disebutkan oleh sebagian pihak. Maka teman-teman dan jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, dan di antara bentuk kecintaan kita, bagaimana sikap kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW adalah yang ketiga. Setelah yang pertama tadi ya, yang pertama contoh beliau, ikutin petunjuknya, sunnah-sunnahnya. Yang kedua, banyak mengingat beliau. Nah, ini tadi banyak poinnya, dengan bersolawat, dengan membahas, mengkaji akhlak adab beliau, ilmu-ilmu yang beliau ajarkan, dan sopan dan beradab kepada beliau tak kalah membahas beliau. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya seorang itu berharap bertemu, melihat Nabi SAW. Hendaknya seorang itu rindu berjumpa dengan Nabi SAW, walaupun dia harus mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, dan keluarganya. Karena Nabi SAW bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Di antara umatku, kata Nabi, yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Itu Nabi yang bilang, teman-teman jamaah. Ada orang yang cinta sama Nabi itu cintanya luar biasa, selain juga dari para sahabat, tapi hidupnya setelah Nabi. Artinya mereka gak ketemu Nabi. Kan gitu loh. Kita tuh seharusnya tak kalah cinta kepada suatu objek yang objeknya itu kita tuh gak pernah lihat, gak pernah ketemu, gitu. Kita kalau cinta kepada sebuah objek, ada objek tertentu yang kita cintai, kita gak pernah ketemu, itu pasti rindunya luar biasa, berharap ngelihatnya luar biasa, penasarannya juga luar biasa. Ya,
Makanya Nabi mengatakan bahwa di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Dan sampai-sampai mereka itu ingin menebus walaupun melihatku itu dengan keluarganya dan hartanya. Subhanallah. Dan itulah para ulama, bagaimana mereka menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaran Nabi SAW. Mereka menjaganya tersebut. Sampai juga Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi Muhammadin fi yadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna ala ahadikum yaumun, akan datang salah seorang di antara kalian pada suatu waktu nanti, la yarani thumma la an yarani, ia tidak melihatku kemudian melihat aku, habbu ilaihi min ahlihi wa malih, kemudian itu menjadi membuat dia lebih dia cintai melihat Nabi daripada keluarganya dan hartanya. Ini teman-teman, seorang yang benar-benar cinta itu akan benar-benar ngarep ketemu dan melihat Nabi SAW. Tapi nggak mungkin dia bisa ngelihat dan berharap bertemu dan melihat Nabi kecuali dia masuk ke poin kedua kita tadi. Apa dia banyak mengingat dan menyebut Nabi. Dia banyak membahas akhlak pengajian yang rutin. Bagaimana kenal sama Nabi. Terus yang pertama dia ikutin semua petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Kemudian poin yang selanjutnya, yang keempat, orang yang cinta kepada Nabi, menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi SAW adalah dia akan senantiasa belajar Al-Quran. Dia akan senantiasa baca, pahami, benerin bacaannya, dia belajar tafsirnya, dia tahu artinya, dan dia pelajari bahasanya, bahasa Nabinya, bahasa Arab. Al-Qadhi Iyad menyatakan, teman-teman, di antara tanda-tanda mencintai Rasul SAW adalah mencintai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Dan beliau SAW mengambil petunjuk, membimbing manusia dengannya, dengan Al-Quran tadi, dan berakhlak dengan Al-Quran tersebut. Ini kalau kita cinta, tuh ngaji tuh tafsir Quran, benerin tuh bacaan Quran, hafalin tuh Quran, tahu tuh makna Quran. Karena tak kalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlak Nabi, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna khuluqun nabiyillahi kana Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa janganlah seseorang menanyakan untuk dirinya kecuali Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi teman-teman, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini hakikat dan kesungguhan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan tentunya masih banyak poin-poin dan gambaran potret dari bagaimana kesungguhan kecintaan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah mencintai orang yang dicintai Nabi, ya, cinta kepada ahlul bait Nabi, kerabat Nabi, cinta kepada para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW, ya, cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi. Karena Nabi cinta kepada mereka semua tersebut. Kita nggak boleh nggak cinta kepada mereka. Ya, dan kemudian juga poin yang selanjutnya, yang keenam, bahwa membenci dari orang-orang yang dibenci oleh Nabi SAW, orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan itu beberapa poin yang mungkin bisa kita angkat dan mungkin kita bahas untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita, bagaimana rasa cinta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu, tak kala mereka benar-benar mencintai Nabi SAW dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, bukan kecintaan yang abal-abal, bukan kecintaan yang momentum saja, atau ada momen apa dan seterusnya, tapi kecintaan yang benar-benar tumbuh dan hidup dalam keseharian, yang ternyata akan terbuktikan dalam keseharian dari hamba-hamba tersebut. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian untuk pertemuan kita
atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat dan memberikan atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wallahu ta'ala bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan saya coba bacakan, ada satu pertanyaan yang masuk dari saudara kita Kadri dari Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kadri dari Muko Bengkulu. Apakah Maulid Nabi menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, Ustaz? Iya. Terima kasih pertanyaannya dari saudara kita Muko di Bengkulu. Hafizahullah. Jamaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang bagus, yang menjadi introspeksi kita bersama, bahwa apakah tak kala kita memperingati dari hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang pertama, kembali kepada apa yang kita bahas tadi, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang beliau tuntunkan, ajarkan, gak lebih gak kurang. Ya, sekiranya itu memang disyariatkan oleh beliau, maka kita akan sami'na wa ta'na. Demi Allah, kita bersumpah atas nama Allah, sekiranya Nabi SAW mensyariatkan hal tersebut, kita akan bersemangat dan berbondong-bondong untuk merayakannya. Gak usah diragukan, gitu loh. Demi Allah, kalau Nabi yang mensyariatkannya, kita akan dahulu. Kita akan yang paling terdepan, dan tidak akan lewat momentum tersebut walaupun 1 detik. Kalau sekiranya itu yang benar disyariatkan oleh Nabi SAW, dan kalau memang itu menjadi indikator menunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW, demi Allah, kita yang akan berjuang, bersemangat menjalankannya, melakukannya. Maka jamaah semoga Allah melakukan rahimakumullah, merayakan anniversary tersebut. Dan kita kan ingat dengan hadis Nabi SAW tadi kita sampaikan, bahwa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut, maka dia mengikuti jalan kaum tersebut. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi SAW juga telah mengingatkan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa umat ini, umat Nabi SAW itu akan shibran bi shibrin, ya, sejengkal 2 jengkal tuh akan ngikutin tuh. Siapa dia, kata ketika Nabi tanyakan, ya kalau enggak siapa lagi kalau enggak bukan Nasara, Yahudi gitu loh. Lah apa diantara kebiasaan dan yang menjadi syiar atau identitas mereka? Mereka tuh kalau anniversary itu udah macam-macam. Hari apa aja banyaknya, luar biasa. Tapi betapa sempurnanya agama ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita nggak punya perayaan kecuali cuma 3 doang yang Nabi perintahkan kita untuk merayakan hal tersebut. Ya, antara Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian hari Yaumul Jum'ah. Dan tentunya hal tersebut bukan menjadi pernyataan kecintaan, rasa cinta kepada Nabi SAW. Maka kalau cinta kita jujur, kita akan lakukan poin-poin tadi. Kita akan lakukan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita perjuangkan tuh, kayak Nabi, mengikuti Nabi. Tapi kalau cuman euforia saja, momentum doang dan seterusnya, dan kita lihat betapa banyak di sana, bukan fakta membuktikan, nggak bohong gitu loh. Yang ketika hal tersebut dilaksanakan bukan banyak mencontohkan Nabi, malah banyak penyelisihan kepada Nabi di sana. Belum lagi yang dengan segala syair-syairnya, dengan segala musik-musiknya, dan itu ketika dilakukan di Baitullah, di rumah Allah, Allahu Akbar. Sebuah kemungkaran seperti apa lagi gitu loh.
Itu kalau Nabi tahu sedih Nabi. Lawang kita tuh coba di rumah Allah itu ya dijadikan majelis ilmu, majelis zikir, mengingat Allah, menghidupkan sunnah Nabi dengan belajar, menuntut ilmu, tuh kaji hadis-hadis Nabi. Tuh para ulama kalau udah, para salafus saleh terdahulu kalau udah mengkaji hadis Nabi, sopan santun, nggak teriak-teriak, nggak ribut-ribut, tenang semua, pakai baju yang terbaik, pakai penutup kepala yang terbaik, wangi-wangian, bersih. Nah ini kadang subhanallah, fakta membuktikan, nggak kita pungkiri apa yang terjadi ketika acara tersebut. Maka mana bentuk kecintaannya gitu loh? Nggak kelihatan rasa cintanya gitu loh. Maka ini harus kita introspeksi bersama jamaah dan teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan. Ini yang harus kita introspeksi bersama, ya, menjawab dari pertanyaan saudara kita Al-Ah Kadri dari Bengkulu, semoga Allah menjaga beliau. Maka ritual tersebut, acara tersebut tidak bisa menjadi indikator menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, walaupun dengan beralaskan atau beralasan masa nggak bahagia dengan hari dari kelahiran Nabi. Kita bukan cuma Nabi lahir doang bahagia, dari segala perjuangan dan sirah nabawiyah itu yang kita cintai dan kita bahagiakan. Itu yang berperasahabat tuh haru gitu loh. Bukan lahir doang. Lahir doang kan Nabi juga belum jadi Nabi dan jadi Rasul gitu loh. Dan kalau kita lihat, telusuri dalam sejarah-sejarah, maka akan banyak bantahan-bantahan yang akan terjadi dan tentunya menjadi perdebatan sengit di kalangan kaum muslimin. Tapi intinya jamaah dan teman-teman semua Allah muliakan, kita memohon kepada Allah taufik, hidayahnya, ya, dan inayahnya kepada Allah agar Allah jadikan kita, maka serius kalau kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kami mohon petunjukmu di jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang kau berikan nikmat kepada mereka, jalannya para nabi yang enggak pernah ngerain, itu jalannya kebenaran gitu loh. Ngapain kita sibuk begini dan begitu? Dan ini, kalaupun ada saudara kita yang mungkin belum Allah bukakan pintu hidayah kepadanya, doakanlah, harapkan semoga Allah berikan hidayah kepadanya, berikan petunjuk kepadanya. Dan jamaah teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa demikian mungkin yang bisa kita kaji dan kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa meneguhkan kita, mengistiqomahkan kita hingga akhir-akhir kita mencintai Nabi SAW dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekiranya ada kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pantas, maka itu dari diri saya pribadi, dari kelemahan ilmu saya dan dari kealfan saya, dan saya mohon maaf kepada jamaah dan teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat hambanya. Demikian, dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.